Sugeng siang Bapak Ibu. Siang. Berkah dalam. Berkah dalam. Sehat? Sehat. Oke. Ada yang masuk angin? Ada. Kalau ada nggak apa-apa, nanti kalau ada setelah ini keroan nanti ya Bapak Ibu. Singsot. Nah, siang hari ini saya diminta oleh Pak Marcel untuk menyampaikan tema keluarga Katolik mewartakan sabda. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit. Saya harap setelah itu Bapak Ibu merespon dengan sharing, dengan pertanyaan. Sumonggo harapannya nanti pertemuan ini lebih berbuah, membawa oleh-oleh Bapak Ibu kondur saged mbundeli sesuatu yang bisa menambah bekal untuk perjalanan Bapak Ibu selanjutnya. Jangan sampai nanti yang saya sampaikan memang sesuai dengan apa itu namanya rancangan pasamuan, tetapi Bapak Ibu kondur, wah iki mau tak cak kene ngendi ora ono papane, model-model ngaten nggih. Maka saya harap nanti Bapak Ibu bisa merespon dengan pertanyaan atau komentar atau sharing. Ngaten nggih. Itu saja. Tanpa berlama-lama karena waktunya cuma setengah jam, maka saya mulai ya. Nanti setengah jam lainnya kan panitia yang lain. Nah Bapak Ibu, tema yang diberikan keluarga Katolik mewartakan sabda. Beberapa yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Siapa yang menikahnya dulu secara Katolik? Oke, masih ingat apa itu namanya kanonik panjenengan masing-masing? Masih ingat? Masih ingat? Masih ya? Anda masih sadar dulu pernah dikanonik? Ditanya oleh pasturnya mengapa alasan Anda menikah, gitu ya? Masih ya? Nah, salah satunya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kanonik itu salah satu yang akan atau yang pasti ditanyakan kesanggupan Bapak Ibu itu untuk hidup berkeluarga bersama. Lalu dalam hidup berkeluarga bersama itu ada pertanyaan kesanggupan apakah mau mengembangkan iman Katolik dalam keluarga. Lupa ya? Lupa. Saya ingat Anda ingat kanoniknya, tetapi saya ingat juga, saya yakin juga Bapak Ibu agaknya lupa 1, 2 atau semua poinnya. Itu ya, tapi enggak apa-apa. Nah ini yang pertama Bapak Ibu mau saya sampaikan, maka bacaan materi hari ini bicara tentang sabda, maka saya ingin Bapak Ibu mengingat sebentar ya terkait dengan apa itu sabda. Kalau kita bicara tentang sabda, biasanya langsung kita yang akan teringat apa? Kalau mendengar kata sabdo dalem, Bapak Ibu ingkang dipun penggalih menapa? Kalau kita mendengar sabdo dalem, satu yang kita ingat apa? Peraturan, kitab suci. 1, 2 peraturan, apalagi? Apa? Kata-kata Yesus, apalagi? Ada nggak? Perintah ciptaan. Ciptaan apa Bu? Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. 1, sabda itu ternyata artinya macam-macam. Sekurang-kurangnya saya menemukan 3 tentang sabda. Nanti kita akan lihat setelah ini ya. Dari Alkitab kita tahu Bapak Ibu. 1, pernah membaca ini tentunya ya, atau pernah mendengar ini. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pernah kan? Nah, aku menyertai, kita tahu Bapak Ibu, aku menika sinten, kita pasti akan mengatakan aku ki Gusti Yesus. Tetapi sak cara menapa menika material Gusti Yesus tidak ketinggal, itu ya. Tetapi meskipun Tuhan Yesus tidak ketinggal, mungkin kita akan mengatakan secara rohani Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Betul nggak? Tetapi ternyata Tuhan Yesus itu tidak secara material, tidak hanya secara rohani batiniah kemawon menyertai kita semua, enggak. Tetapi yang jelas menyertai kita sepanjang waktu adalah sabdanya. Maka dari teks ini Bapak Ibu kita diajak untuk ingat 2 hal. Tuhan Yesus menyertai kita pasti secara rohani dan batiniah. Itu 1, cara berada Tuhan Yesus. Cara Tuhan Yesus menyertai kita yang pertama secara batiniah.
Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya menyertai kita secara batiniah. Mengapa? Karena ada sabdanya. Sabdanya tertulis di mana? Teks misa. Di kitab suci, ya kan? Maka kita disertai oleh Tuhan dalam sabdanya juga tertulis. Maka kalau kita merasa kok Gusti Yesus ki ora ngancani uripku ya, maka kita harus ingat secara kelihatan mungkin dia tidak kelihatan, tidak ada, tidak bisa dipegang. Tetapi sebetulnya secara fisik dia ada juga lewat sabda yang bisa kita baca. Maka kadangkala saya itu merasa terganggu dan tidak terganggu ketika ada dari antara kita ndamel daharan lalu dibungkus kertas, ternyata kertasnya bekas teks misa. Saya antara terganggu dan tidak terganggu. Mengapa terganggu? Karena teks misa kanggo bungkus panganan. Tetapi saya tidak terganggu. Mengapa tidak terganggu? Karena yang makan ketika membaca bungkus itu membaca firman. Begitu ya. Jadi rasa-rasanya antara terganggu dan nggak terganggu ya antara itu. Maka bagi saya malah lebih bagus setelah, Anda boleh tidak setuju sih, kalau ada teks misa tidak terpakai lagi daripada dibuang, maka sebelum didaur ulang dimanfaatkan sebagai bungkus ceriping, kacang dan sebagainya. Apalagi kalau tulisannya gede-gede, nanti orang yang makan sambil membaca, akulah sabda Tuhan. Itu kan bagus loh Ibu. Jangan takut, itu kan bagus bacaannya. Daripada teks yang dibaca itu gibah, teks yang dibaca itu mengomentari orang, itu kan jauh lebih negatif. Maka kalau besok kita membaca teks misa ternyata menyaksikan teks misa, misalnya Pak Juragan Gemak, gemaknya itu dibungkus kertas teks misa, rasa saya nggak soal, karena setelah sambil makan sambil mirsani teks sabda Tuhan, maka Tuhan menyertai, gitu ya. Menurut saya loh Bapak Ibu, mengapa? Karena sekarang kalau kita menggak, teks misa ojo diuntel-untel, ojo dibuang, ojo didol. Lalu untuk apa? Disimpan, ditumpuk jadi susuan Bapak Ibu. Enggak. Kalau akhirnya dijual, dikiloke, terus jadi bungkus, ya mau bagaimana? Mosok Anda mau menulis peraturan kertas iki entuk kok dol, ning ora entuk kok kanggoke bungkus dagangan, kan tidak akan yang pakai Bapak Ibu, gitu ya. Maka rasa-rasanya, ini Bapak Ibu. Maka Tuhan Yesus itu secara fisik tidak kelihatan, tidak bisa dipegang. Dia menyertai kita secara batiniah, secara rohani. Tetapi tidak hanya itu. Karena apa? Tuhan Yesus hadir dalam sabda. Jadi kita bisa pegang, bisa kita lihat sepanjang hari. Maka Tuhan Yesus ada. Itu satu. Lalu yang kedua, dalam kutipan yang lain kita juga membaca ini. Pada mulanya adalah firman. Semula itu firman. Semula itu kata-kata. Firman itu kata-kata ya Bapak Ibu. Kata-kata. Kemudian firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu menjadi manusia diam di antara kita. Nah ini persoalan Bapak Ibu, pasti kita akan mengatakan, loh nek ngono Gusti Yesus pernah sugeng. Tetapi sugengnya Gusti Yesus menyertai manusia hanya berapa tahun? 33 tahun. Berarti awake dhewe rugi urip zaman saiki. Mergane ora dikancani Gusti sak cara kamanungsan, warugi Bapak Ibu. Lalu waduh, kalau saya tidak ditemani Gusti Yesus sak cara kamanungsan, berarti saya lebih martabat saya lebih rendah daripada martabat orang-orang dulu yang ditemani Yesus sak cara kamanungsan. Tetapi kita perlu ingat Bapak Ibu, firman jadi manusia itu tidak sekedar sabda Tuhan jadi manusia punya badan, bukan hanya itu. Tetapi jadi manusia itu ada unsur yang lain Bapak Ibu, tindakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Berarti apa Bapak Ibu? Meskipun sekarang Tuhan Yesus itu tidak secara kamanungsan menemani kita,
tetapi masih ada yang menemani kita kecuali secara batin, kecuali secara sabda yang tertulis. Yang ketiga, Tuhan Yesus itu menyertai kita lewat apa? Tindakan dan perbuatan pekerjaannya yang diwarisi oleh gereja sampai sekarang. Ada yang paham? Enggak ya? Enggak apa-apa. Jadi Tuhan Yesus itu menyertai kita juga lewat tindakannya. Dan tindakan-tindakan Tuhan Yesus itu sekarang diwariskan kepada kita, diteruskan pada kita lewat pasamuan Bapak Ibu. Maka dengan demikian, lewat apapun yang dilakukan oleh gereja, Tuhan itu menyertai saya, menyertai kita. Maka contohnya tindakan Tuhan itu apa? Ekaristi. Ekaristi menika ingkang ngersakaken Gusti Yesus piyambak to. Wong Gusti Yesus piyambak ingkang ngendika, tindakno iki kanggo ngiling-ngiling marang aku, ya kan? Berarti dengan demikian Tuhan Yesus datang lewat tindakannya. Lalu berikutnya, kalau ada karya pendidikan yang dibuka oleh gereja Katolik, maka itu menghadirkan kembali pekerjaan Yesus yang mendidik murid-muridnya. Berarti Tuhan Yesus juga rawuh. Kalau ada di antara kita yang usahanya catering, nah itu menghadirkan kembali Tuhan Yesus yang mencukupkan makan bagi orang-orang yang kelaparan. Gitu ya. Jadi ternyata meskipun Tuhan Yesus itu tidak bisa kita pegang, tetapi kita tetap bisa merasakannya, kita tetap merasakan pendampingannya secara rohani batinia. Satu, dua, lewat sabdanya yang tertulis. Lalu yang ketiga, lewat tindakan dan pekerjaannya yang diwariskan kepada kita semua. Kalau Anda itu ada yang bisa menyembuhkan, berarti dengan demikian Anda menghadirkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Berarti Gusti Awake Dhewe itu tetap ada dan dirasakan. Bukan perkara bisa dipegang, tetapi bisa dirasakan. Sabdanya masih bisa didengar dan dibaca. Lalu yang ketiga, apa yang dulu ia kerjakan sekarang bisa saya rasakan juga. Malah bukan hanya sekedar bisa dirasakan, tetapi saya bisa berpartisipasi juga dalam pekerjaannya. Itu ya, itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, firman Tuhan tetap selama-lamanya yang disampaikan Injil kepada kita semua. Maka ini secara alkitabiah, Tuhan hadir. Nah, kalau kemudian kita kembali ke judul Bapak Ibu, keluarga Katolik mewartakan sabda. Nah, apa artinya? Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu acara kita. Kalau kita mewartakan sabda, maka kita tidak hanya perlu menceritakan pada keluarga kita, Gusti Yesus ki rawuh sak coro karohanen, sak coro batin. Itu baik, itu baik. Tetapi jangan hanya menyampaikan pada anak-anak kita, keluarga kita, Gusti Yesus rawuh hanya sak coro batin. Jangan. Karena apa? Sekarang kita tahu dia tidak hanya datang secara batin melulu, tetapi dia juga datang lewat sabda-sabda. Maka nek kowe do maca anak-anakku, nek kowe do maca kitab suci, berarti Gusti Yesus rawuh juga. Nah, itu yang perlu kita sampaikan pada keluarga kita. Yang ketiga, tidak hanya sekedar membaca sabda. Kalau kamu melakukan perbuatan baik, maka Tuhan Yesus diwartakan. Gitu ya. Maka tiga, itu mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu mewartakan sabda. Itu Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut ada yang jelas? Ada yang jelas? Itu titipan saya yang pertama ya Bapak Ibu. Maka mulai sekarang kalau kita ingin mewartakan sabda, jangan sekedar punya pemikiran, nek ngono aku kudu iso homili iso khotbah. Boten Bapak Ibu, enggak. Nek aku boleh, tetapi enggak harus. Maka dengan demikian mulai hari ini tidak ada hambatan bagi kita semua untuk mewartakan sabda, untuk menyampaikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada keluarga kita. Saya mengatakan ini bukan untuk keluarga tetangga loh Bapak Ibu. Kita pertama kali mewartakan untuk keluarga kita masing-masing. Boten saged ngendikan tidak apa-apa. Misalnya dari antara kita ada yang ngirit bicaranya. Enggak apa-apa. Yang ngirit banget pangandikanipun
itu tetap bisa mewartakan sabda dengan mengatakan apa? Mbok maca kitab suci. Nah, gitu saja sudah mewartakan sabda. Atau bahkan kalau tidak kuagang mengatakan, yo kono do maca kitab suci, bapak ibu jenengan asah-asah. Nah, itu sudah mewartakan sabda. Karena Tuhan Yesus itu membersihkan orang kusta. Bagi Anda yang ikut pertemuan kitab suci pasti Anda tahu, pasti ingat kusta itu bukan sekedar penyakit. Kusta itu bisa jadi jamuran nong kelambi, nong lemari, dimanapun juga itu kusta. Maka kalau Anda meresiki jamur di kulit orang, membersihkan jamur di pakaian orang, jamur di tembok Anda bersihkan, Anda itu seperti Tuhan Yesus yang mentahirkan orang kembali, gitu ya. Jadi itu saja, beres pokoknya Bapak Ibu. Maka mewartakan sabda tidak harus lewat kata-kata, tidak harus dengan berkhotbah atau homili, tetapi ini tadi bisa, gitu ya. Ini Tuhan Yesus hadir, mewartakan sabda begitu saja. Maka enteng. Maka hari ini saya tidak mengajari Anda untuk homili atau khotbah, enggak. Tapi hanya mengingatkan Bapak Ibu dan menggarisbawahi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Maka wartakanlah sabda, artinya mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus dengan 3 cara. Maka bisa dengan membaca sabda. Kalau Anda bisa sambil homili sidik-sidik, silahkan. Tapi yang paling saya yakin Anda semua bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan kita lakukan, gitu ya. Itu Bapak Ibu, itu Alkitabiah. Maka ini tadi yang saya tanyakan Bapak Ibu, mewartakan sabda. Kalau tadi mengapa kita perlu mewartakan? Karena Tuhan Yesus itu hadir, selalu hadir dengan 3 caranya. Lalu kalau menurut gereja, mengapa kita harus mewartakan sabda? Karena janji Bapak Ibu. Kalau Anda masih ingat janji perkawinan panjenengan ini yang ditanyakan pastor ketika kanonik, yakin mau menikah? Oh yakin Romo, cinta sungguh? Iya Romo cinta. Berapa persen? Oh 100%. Itu biasa kalau orang di kanonik ditanya cintanya 100%. Karena kalau mengatakan 60% takut tidak diijabkan. Itu tak 100% cinta. Yakin bisa mendidik keluarga secara Katolik? Oh yakin Romo, yakin. Bisa apa itu namanya selalu hidup bersama secara damai? Oh bisa Romo, bisa. Nah itu dulu janji kita. Maka ini 3 janji Bapak Ibu yang saya rangkum saja. Maka janji panjenengan yang nikah dulu secara Katolik itu 1, terbuka pada keturunan dan mendidik keluarga secara Katolik, gitu ya. Nah, mendidik keluarga secara Katolik caranya bagaimana? Kalau kita kembali ke judul dengan cara mewartakan sabda, maka 3 tadi. Memperkenalkan Gusti hadir dalam batinmu. Gusti rawuh juga lewat sabda-sabdanya. Tuhan juga hadir lewat pekerjaan baik yang kamu lakukan. Nah itu, nih. Lalu berikutnya dalam janji perkawinan panjenengan, Anda juga mengatakan akan jadi pendidik bagi keluarga Anda. Lalu yang terakhir, Anda berjanji pasti ketika menikah, yakin, berani dan bisa hidup bersama sebagai suami istri? Iya bisa. Satu rumah? Iya bisa. Nah itu, eklesia domestika, keluarga, gereja keluarga, itu janjinya. Maka pewartaan sabda itu bertolak dari janji ini Bapak Ibu. Maka saya ingatkan lagi, kalau ada yang sedikit lupa, itu ya. Ada janji mau ditambahkan lagi kira-kira? Ada yang ingat janji yang lain? Di pasal yang terakhir itu ada janji 1 Bapak Ibu, punya syarat perkawinan enggak? Ada yang pernah mengajukan syarat perkawinan pada istri atau suaminya? Pernah? Enggak? Enggak ingat? Enggak tahu, gitu ya? Oh enggak ya? Enggak. Oke. Nah ini tadi pengenalan Tuhan kita Yesus Kristus 1. Kalau kita mau bicara Bapak Ibu, memperkenalkan Tuhan Yesus itu 1. Lewat apa? Jati dirinya. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu anak Maria, anak Pak Yakub, lahir dari perawan. Nah itu oke lah kalau kita mau begitu. Tetapi nggak harus ini. Tetapi kita juga bisa mewartakan Tuhan lewat apa yang Dia kerjakan. Tuhan berbuat baik, maka saya
terinspirasi untuk berbuat baik. Maka lewat pekerjaannya Tuhan mencukupkan kebutuhan makan pengikutnya. Saya sebagai suami mencukupkan kebutuhan belanja istri dan anak-anak saya. Nah, itu menghadirkan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mempersiapkan makan bagi murid-muridnya dan orang yang kelaparan, saya sebagai ibu masak untuk suami dan anak-anak saya. Itu menghadirkan Tuhan. Gitu ya. Meskipun pasangan kita nggak paham, anak-anak kita nggak paham, maka mulai sekarang Anda perlu paham. Kalau Anda masak enak, nah Anda menghadirkan Tuhan. Kalau masaknya kurang enak, nggak tahu menghadirkan siapa, gitu ya. Kalau masaknya kasinan, saya juga tidak tahu Anda menghadirkan siapa. Tapi kalau Anda menghadirkan pekerjaan baik, Anda menghadirkan Tuhan. Tetapi, nah kalau kita lanjutkan di sini Bapak Ibu, ternyata Tuhan Yesus itu tidak sekedar memberi contoh pekerjaan baik. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan contoh mental yang baik. Nah, dalam hidup manusia, Bapak Ibu, kalau menurut kitab suci Perjanjian Baru, itu manusia dibagi 3 bagian. Yang satu material persoya, badannya. Yang kedua mental. Mental itu apa? Kesehatan pikirnya. Lalu yang ketiga spiritual, rohaninya. Maka Tuhan Yesus itu, kalau kita ingin menghadirkan Tuhan Yesus, yang paling gampang tanpa omong adalah kita perlu melakukan pekerjaan baik, lalu perlu memiliki mental yang baik. Nah, mental yang baik itu bisa diasah. Pemikiran yang baik itu bisa diasah Bapak Ibu. Cara satu, sekolah, pendidikan. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin mentalnya baik, maka siapa yang masih ingat Uskup Agung Semarang yang pertama namanya siapa? Sugio Pranoto. Uskup Agung Semarang yang kedua namanya siapa? Siapa? Darmoyono. Nah, Monsinyur Darmoyono itu pernah mengulangi pernyataan yang menyenangkan Bapak Ibu. Yen awake dhewe pengen sak cara mental sehat dadi warganing pasamuan, yen dadi warganing pasamuan kudu gelem kumpul. Nah, itu mental yang sehat Bapak Ibu. Mengapa? Karena setiap kali kita kumpul, kita menambah ilmu. Itu kan? Nggak mungkin nggak kumpul itu nggak nambah ilmu. Contoh saja, kalau kita gosip, ada yang gosip di WA? Nggak ada. Kita nggak mungkin gosip di WA Bapak Ibu. Gosip kudu ngumpul gitu kan. Nah, gosipnya tambah, ya kan? Tapi ini bukan masalah gosipnya, tetapi saya hanya ingin mengatakan kalau kita ngumpul, mental kita dilatih, disehatkan gitu toh. Maka kumpulono wong-wong sing sehat. Nah, gitu tuh Bapak Ibu. Supaya mental kita sehat, kumpulono wong-wong sing sehat. Itu seperti yang dilakukan Gusti Yesus nalika yuswanipun 12 tahun. Ketika usia 12 tahun, dia pergi meninggalkan papa mamanya, ketemu dengan siapa Bapak Ibu? Siapa? Bukan. Tuhan Yesus 12 tahun, ketika usia 12 tahun dia hilang, menjauh dari bapak ibunya, ngumpuli siapa Bapak Ibu? Nah, mengumpuli para imam, ahli Taurat dan macam-macam supaya dia punya pengetahuan mental yang sehat juga. Gitu Bapak Ibu. Maka yang kedua, kalau kita ingin menyampaikan, memperkenalkan, mewartakan Tuhan Yesus yang menjadi manusia Bapak Ibu, maka tidak cukup hanya punya pekerjaan baik, tetapi juga mentalnya baik. Maka yang perlu kita wartakan kepada keluarga kita apa? Kalau kita kumpulono wong-wong sing becik. Kalau di Keuskupan Agung Semarang itu ada tambahan, istilahnya bukan kumpulono wong-wong sing becik, tetapi bukan. Rumusannya begini, bekerja samalah dengan semua orang yang berkehendak baik. Maka mental kita akan terasah menjadi baik. Maka kalau
besok kita lalu tahu itu kumpulannya ra bener, maka perlu ndak dikumpuli. Nah, itu dipikirkan lagi saja. Tapi gagasannya hati-hati. Prinsipnya cuma hati-hati. Kalau saya tahu yang kumpul itu nggak bener, saya kumpuli, maka bisa jadi saya mentalnya jadi terdegradasi, gitu ya. Gitu saja Bapak Ibu. Hati-hati. Gitu ya. Maka 2, mental. Maka jangan sampai mental kita nggak sehat. Bekerja keras tapi nggak sehat, gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, spiritual. Gusti Yesus itu jelas mengajarkan kita spiritualitas bagus Bapak Ibu. Maka kalau kita ingin mewartakan Tuhan Yesus yang jadi manusia, lumrahe kamanungsan itu seperti apa? Tidak hanya dia bisa bekerja, lumrahe kamanungsan itu mentalnya juga terjaga. Lumrahe kamanungsan, Tuhan Yesus kan inkarnasi itu berarti jadi manusia. Yang ketiga, spiritualnya baik dan terjaga. Manusia yang sehat Bapak Ibu. Maka kita bisa mengajarkan Tuhan Yesus pada keluarga kita, orang yang sehat secara spiritual. Dalam Injil selalu dikatakan Gusti Yesus nek sembayang wanci dalu sak napa? Tuhan Yesus itu kalau di Injil doanya semalam, bukan jam 12 malam, tetapi semalam-malaman. Artinya dia punya waktu sendiri dengan Tuhannya. Maka ini sehat. Menyampaikan sabda itu adalah Tuhan Yesus kita. Maka tidak perlu hanya fokus pada jati dirinya dia putranya siapa, nggak harus begitu, tetapi juga lewat sini. Tuhan Yesus itu jadi manusia, pekerjaannya baik, mentalnya baik, dan spiritualitasnya baik. Maka dia tidak hanya punya kekuatan untuk bekerja, tetapi juga dia punya cara berpikir yang sehat dan punya waktu untuk sendiri dengan Tuhannya. Itu yang ini. Lalu ini tadi teks kitab suci sudah saya katakan terkait dengan apa itu namanya sabda Tuhan yang tertulis yang kita punya sekarang. Entah kitab suci, entah dalam wujud kitab suci atau teks misal, selalu ada sabda Tuhan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada panjenengan. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Ada nggak? Yang tidak jelas angkat tangan. Yang jelas angkat tangan. Oke, saya tanya yang jelas cuma satu masalahnya. Jelas apa Pak Petrus? Ya, jadi mewartakan sabda Bapak Ibu tidak hanya sekedar khotbah atau homili ya, bukan. Ini bukan sekedar itu, enggak. Tetapi sekarang Anda tahu, pulang dari tempat ini Anda sekarang tahu mewartakan sabda itu tidak hanya khotbah homili, enggak. Karena Anda di keluarga lewat seperti ini Bapak Ibu. Anda bisa dongeng, tetapi kalau dongeng tentang Gusti Yesus itu semua orang sudah bisa, maka Anda bisa lewat yang B. Ini saja cukup. Pekerjaan baik, mental Anda sehat, spiritualitas Anda terjaga, itu sudah mewartakan Tuhan pada keluarga kita masing-masing. Maka harapan saya, nanti Bapak Ibu yang usia perkawinannya 10 tahun ke atas, itu nanti akan menjadi saksi bagi keluarga panjenengan putra putri. Aku nek nyawang bapakku, nyawang ibuku, koyo nyawang Gusti Yesus. Mengapa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan selalu baik. Karena mentalnya baik, karena spiritualitasnya baik, gitu ya. Nah, itu saja. Semoga kalau nanti saya ketemu putra putri panjenengan, mereka akan cerita begitu. Bapakku, ibuku wis koyo Yesus. Nah, gitu. Maka target pulang dari sini seperti ini, Bapak Ibu. Bapak ibuku sregep nyambut gawe. Wah, itu toh Bapak Ibu. Bapak ibuku sregep nek ono acara pelatihan, pembekalan, rekoleksi, pengayaan mesti rawuh. Wah, hebat Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, nek acara sembayangan tindake luweh dhisik baline keri. Wah, itu luar biasa. Gitu ya. Nah, itu menghadirkan Tuhan. Ada tanya? Monggo Pak Yosef. Pertanyaan saya begini, tadi bab mewartakan Yesus tidak harus dengan homili. Khotbah homili, betul. Ya. Saya kan pensiunan, Pak. Sudah sejak 2017. Kemudian kami baru datang di wilayah ini 2018
21. Oke. Ya, karena ngomong cucu. Oh, oke. Nah, sekarang waktu saya kan Banyak. dan dulu saya terobsesi untuk sekolah di Institut Seni. Oke. Maka hobi itu saya lanjutkan, Romo. Ya. Apakah ini juga merupakan suatu pekerjaan yang pelayanan kepada publik juga, Romo? Apakah termasuk itu? Karena saya juga prinsip kalau saya melukis itu bisa menyenangkan orang lain, itulah positif-positif aja gitu. Ya. Dan memang itu menuntut waktu banyak, mungkin uang anggaran ekstra. Kemudian juga selain itu saya masih punya hobi membaca kitab suci, Romo. Ya. Ya. Ini pertanyaan saya. Monggo. Kalau untuk mencari uang buat istri saya sudah nggak bisa karena sudah pensiun, Romo. Tapi anak-anak saya sudah Mentas. mandiri semua. Ya. Cuma ada satu yang di Jogja ini. Tapi hobi melukis ini tetap saya sukai. Begitu, Romo. Ya. Matur nuwun. Maka jawabannya Bapak, kalau Bapak masih memiliki kegiatan baik, menurut saya, menurut teks ini Bapak Ibu, maka Pak Yusuf maka rasa saya kalau Anda melakukannya dengan, saya tidak tahu mau memberi kriteria apa, dengan baik atau benar, tetapi kalau pekerjaan itu baik dan memberikan penghiburan entah pada orang yang menyaksikan atau pada keluarga, maka Bapak sudah mengerjakan pekerjaan baik, dan itu yang disebut pekerjaan baik. Kalau Bapak membaca sabda, itu urusannya yang lain lagi. Berarti Bapak mengenal Kristus, model begitu. Tapi dalam pertemuan kita siang hari ini, satu yang orientasinya bukan kita pertama-tama membaca sabda, tetapi kita mewartakannya. Kadangkala sebagai orang beriman kita merasa sudah puas kalau kita sudah membaca, tetapi kita tidak meneruskannya. Maka itu menjadi persoalan. Mengenal Tuhan kita Yesus Kristus itu baik, tetapi kalau tidak kita perkenalkan pada orang lain, itu rasa-rasanya ada satu utang yang belum kita lunaskan. Maka Gusti Yesus lah ngendika di Injilnya, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah sabda. Jadi tidak hanya sekedar pembaca, tetapi juga sampaikan gitu.